Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Ibu Fitri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sebelum belajar, biasakan untuk membantu orang tua terlebih dahulu ya. Kemudian, jangan lupa juga membaca doa sebelum melanjutkan menonton video ini. Simak video ini ya. Selamat belajar anak-anak. Kita akan belajar tentang bentuk pecahan, yaitu ada 4 ini ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, langsung saja yang pertama itu ada pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, misalkan contoh 2/4, dan 3/6, kemudian 5/7, kemudian 9/4, 11/3, dan seterusnya. Nah, perhatikan 2/4. Nah, ingat 2 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Nah, atau yang atas itu sebagai pembilang, kemudian yang bawah itu sebagai penyebut. Nah, jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Nah, biasanya pecahan campuran itu diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, misalkan contoh ya, 1 5/7. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, kemudian 5/7 itu sebagai bilangan pecahan. Contoh yang lain misalkan 2 3/5. Ini kan terdiri dari dua bilangan ya. Nah, 1 itu sebagai bilangan bulat, atau 2 itu sebagai bilangan bulat, dan 3/5 itu sebagai pecahannya. Nah, kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, untuk menulis pecahan desimal kita selalu menggunakan tanda koma ya. Ingat, selalu ditandai dengan tanda koma. Nah, misalkan contohnya 214,124. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui untuk posisi bilangan ini ya. 2 itu sebagai ratusan, 1 itu sebagai puluhan, dan 4 itu sebagai satuan. Nah, sebelum kita mengenal pecahan, satuan ini merupakan nilai terkecil. Nah, setelah kita belajar pecahan, ternyata ada yang lebih kecil dari satuan, yaitu per 10, yaitu pecahan. Nah, dari mana dapat semua ini? Atau dari mana dapat 10, dapat 1, dan dapat 10? Yaitu dibagi 10 ya. Satu bilangan dengan pembagian bilangan 10. Nah, 10 bagi 10 bagi 10 lagi bagi 10 lagi, sehingga mendapatkan bentuk pecahan. Kemudian sini 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalkan ada contoh 0,5, ini pecahan desimal. Misalkan ya, akan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, ingat 0 itu sebagai bilangan bulat dan 5 itu sebagai penyebut. Nah, ingat penyebut di sini bukan berarti 5 ditulis di bawah 5 seperti itu, tapi 5 itu menunjukkan posisi penyebutnya ya. Kalau di belakang koma itu satu angka, berarti per 10. Jika di belakang koma itu ada 2 angka, berarti per 100, dan 3 angka per 1000, dan seterusnya. Berarti jika 0,5 ini ditulis dalam bentuk diubah dalam bentuk pecahan biasa, akan menjadi 5/10. 5-nya itu penyebut, artinya per 10 karena di belakang koma satu angka. Kemudian 5-nya ini dari mana? Dari sini tinggal dipindahkan. Untuk pecahan desimal, jika ada angka di sini semuanya ya, semua yang akan di sini akan ditulis menjadi pembilang. Nah, misalkan di sini 1 ya, ini 1, berarti sini ya 1, 15/10. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada persen. Nah, persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Nah, lambang persen atau per 100 adalah seperti ini ya. Jika ada lambang seperti ini, itu berarti sudah dipastikan persen, bentuk persen. Nah, misalkan ada angka seperti ini 10, kemudian ada tanda seperti ini, yaitu tanda dari persen ya, yaitu dibaca 10%. Nah, 10 itu sebagai pembilang, kemudian yang tandanya itu sebagai persen atau per 100 sebagai penyebut ya. Misalkan ini jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa akan seperti ini. 10% itu bisa ditulis dengan 10/100. Kemudian bisa ditulis juga dengan
1/10 loh. Kenapa kok bisa 1/10? Perhatikan, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai 10/100 dan 1/10 itu senilai ya. Karena apa? 10 dibagi dengan 10, 100 dibagi 10 itu 10. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Kemudian kalau sudah jelas kita masuk ke soal. Nah, contoh soalnya, misalkan di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah A 2/4, B 40%, C 1/3/5, D 0,6. Nah, ingat di sini suruh mencari pecahan campuran. Nah, kita kan sudah mengetahui pecahan campuran itu ada terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini mana yang terdiri dari dua bilangan? Ya, sudah jelas ya, yaitu yang C 1 itu bilangan bulat, dan 3/5 itu sebagai pecahannya. Nah, kalau 2/4 ini kan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau 40 sudah ada tandanya ini, berarti kan 40%, berarti kan sudah bentuk persen. Kemudian yang 0,6. Nah, ada komanya, berarti pecahan desimal. Nah, berarti yang C jawabannya. Nah, sampai sini dulu. Oke, sebelum kita menyederhanakan pecahan, kita harus tahu dulu pecahan kayak apa yang bisa disederhanakan. Jangan-jangan pecahan itu sebenarnya udah sederhana. Ngapain kita hitung lagi, ya kan? Nah, suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Nah, kayak gimana itu? Pak Beni berikan contoh. Misalkan Pak Beni punya pecahan 4/8. Perhatikan pembilangnya kan 4, penyebutnya kan 8. Nah, kita cek nih, ada nggak sih angka yang bisa ngebagi 4 dan 8 bersamaan? Tapi selain 1, kita coba 2 dulu. 4 bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? Berarti karena ada angka yang bisa ngebagi 4 dan 8 sekaligus, artinya 4/8 itu bisa disederhanakan. Ngerti? Contoh yang kedua nih, Pak Beni punya 5/21. Sekarang kita cek bilangan yang bisa ngebagi 5 itu kan selain 1 ya, kita cek 2 bisa nggak? 5 bagi 2 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa juga, 5 dibagi 4 nggak bisa juga. Berarti tinggal 5 dibagi 5 kan. Nah, masalahnya apakah 21 bisa dibagi 5? Nggak bisa kan? Karena 5 cuma bisa dibagi 5, 21 enggak bisa dibagi 5. Berarti pecahan ini sebenarnya udah sederhana. Kalian nggak perlu ngitung-ngitung lagi, karena ini sudah sederhana. Paham? Paham kan bedanya antara pecahan yang bisa disederhanakan sama pecahan yang tidak bisa disederhanakan. Oke, kalau sudah tahu, sekarang baru kita mulai menyederhanakan suatu pecahan. Misal Pak Beni kasih contoh 60/150. Ini kan angkanya cukup besar. Nah, kalau kalian tahu ini sudah bisa disederhanakan, maka Pak Beni akan kasih dua cara untuk menyederhanakan pecahan ini. Cara pertama, bagi dengan FPB antara pembilang dan penyebutnya. Bagi kalian yang belum tahu FPB itu apa, Pak Beni sudah sediakan link di deskripsi video ini. Di sana kalau kalian klik itu nanti akan muncul video penjelasan tentang FPB ya. Nah, kalau kalian udah tahu FPB-nya berapa antara 60 dan 150, harusnya jawabannya adalah 30 kan FPB-nya. Oke, kalau kita sudah tahu FPB-nya 30, tinggal dibagi deh. 60 dibagi 30 hasilnya 2 kan. Sekarang 150 dibagi 30 hasilnya 5. Jadi 60/150 kalau disederhanakan hasilnya adalah 2/5. Bisa dipahami ya? Next, cara kedua. Cara kedua, kalau kalian nggak bisa atau males menggunakan FPB, cara kedua ini mungkin lebih simpel. Cara kedua adalah dengan pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita pelan-pelan aja bagi. 60 dibagi 2 bisa kan?
150 juga bisa dibagi 2. Jadi atas sama bawah harus sama. 60 bagi 2 jadi 30, 150 dibagi 2 jadi 75. 30 sama 75 masih bisa dibagi 2 nggak? 30-nya sih bisa, 75-nya kan nggak bisa. Berarti pilih angka lain, misal 3. 30 bisa nih dibagi 3, hasilnya 10. 75 dibagi 3 hasilnya 25. Coba lagi. 10 nggak bisa lagi kan dibagi 3, berarti kita coba bagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Udah kan sama cara satu tadi. Hasilnya adalah 2/5. Jadi untuk memilih cara 1 atau cara 2 itu terserah kalian. Kalau kalian lebih mudah menggunakan FPB, silakan pakai cara 1. Tapi kalau kalian nggak mau pakai FPB, berarti bagi aja pelan-pelan seperti di cara kedua. Oke? Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.